Selamat datang di perkuliahan dalam jaringan untuk mata kuliah Ekologi Pedesaan dan Pertanian KPM 224 Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Dalam perkuliahan ke-11 ini, kita akan membahas mengenai satu pokok bahasan, yaitu respons koadaptasi di aras kelompok atau komunitas berupa Smart Agriculture. Perkuliahan kali ini terdiri dari 4 sub pokok bahasan. Pertama, kita akan membahas bagaimana konsep Smart Agriculture dipandang sebagai respon koadaptasi. Yang kedua adalah ruang lingkup dan implementasi dari Smart Agriculture. Yang ketiga, kita juga akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan dari Smart Agriculture. Terakhir, kita akan membahas mengenai rintangan dan solusi dalam penerapan Smart Agriculture. Tujuan pembelajaran dari perkuliahan yang ke-11 ini adalah, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa akan mampu memahami konsep koadaptasi, Smart Agriculture, dan alasan mengapa Smart Agriculture dianggap sebagai respon koadaptasi. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami ruang lingkup Smart Agriculture. Lalu, mahasiswa akan memahami keunggulan dan keterbatasan dari Smart Agriculture. Terakhir, mahasiswa akan mampu memahami rintangan dan solusi dari penerapan Smart Agriculture. Mari kita awali perkuliahan kita dengan sub pokok bahasan yang pertama, yaitu Smart Agriculture sebagai respon koadaptasi. Sebagai bagian awal dari sub pokok bahasan yang pertama, ada baiknya kita mereview sedikit mengenai konsep koadaptasi yang merupakan salah satu konsep utama dari kuliah hari ini. Seperti telah kita pelajari pada kuliah-kuliah sebelumnya, konsep koadaptasi ini dapat diartikan sebagai fitting together, yaitu suatu proses saling menyesuaikan satu dengan yang lain, dengan cara berubah bersama karena adanya proses saling mempengaruhi antara human system atau social system dengan ekosistem. Perubahan yang terjadi pada sistem sosial akan disebut sebagai perubahan sosial, seperti perubahan sistem nafkah jika pada aras rumah tangga. Perubahan pada ekosistem disebut sebagai perubahan ekologi. Kita ambil contoh misalnya perubahan tutupan lahan. Peristiwa koadaptasi ini bisa terjadi antar sistem, yakni sistem sosial dengan ekosistem, dan bisa juga terjadi pada elemen-elemen dalam sistem. Misalnya antara elemen dalam ekosistem atau antar elemen dalam sistem sosial. Koadaptasi dalam sistem sosial ini yang menjadi fokus kajian kita dalam mata kuliah ini, di mana dalam pertemuan minggu ke-10 dan ke-11 ini, aras sosial yang kita analisis adalah aras kelompok atau komunitas. Artinya, ketika kita berbicara soal aras kelompok atau komunitas, maka kita akan berbicara soal aksi kolektif dan koordinasi dengan elemen yang tentunya lebih luas daripada sekedar rumah tangga. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan konsep Smart Agriculture. Apa sebenarnya Smart Agriculture itu? Sebenarnya, konsep yang banyak beredar adalah Smart Farming. Namun, konsep ini lebih banyak digunakan dalam artian tahap produksi dan sangat teknis. Smart Farming diartikan metode pertanian cerdas berbasis teknologi atau penerapan teknologi informasi dan komunikasi modern ke dalam pertanian. Pertanian 4.0 ini merupakan Third Green Revolution, setelah revolusi pemuliaan tanaman dan genetika sebagai Second Green Revolution, yang mengambil alih dunia pertanian berdasarkan pada aplikasi gabungan solusi IT sebagai peralatan presisi, Internet of Things, sensor dan aktuator, sistem penentuan posisi geografis, big data, robotika, dan lain-lain. Istilah cerdas atau smart ini merujuk pada adanya potensi nyata untuk menghasilkan produksi pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan, berdasarkan pendekatan yang lebih tepat dan efisien dalam sumber daya. Dari sudut pandang petani, Smart Agriculture ini diharapkan dapat memberikan petani nilai tambah dalam bentuk pengambilan keputusan yang lebih baik atau operasi dan manajemen eksploitasi yang lebih efisien.
Dalam kuliah kita kali ini, pembahasan mengenai smart agriculture akan diperluas, tidak hanya terkait dengan smart farming yang lebih ke arah teknis produksi tadi yang saya katakan, namun juga penggunaan IT di setiap tahapan pertanian sampai ke tahap pemasaran produksi pertanian. Sebagai bagian dari respon koadaptasi pada sistem sosial, yakni level kelompok atau komunitas, berikut ini adalah beberapa isu global berupa perubahan pada ekosistem dan sosial sistem lainnya yang mendorong diterapkannya smart agriculture. Di antaranya yang pertama adalah tekanan jumlah penduduk dunia yang sudah mencapai 7,8 miliar di tahun 2020 ini, yang tentunya berimplikasi pada kebutuhan pangan yang meningkat. Namun di sisi lain, lahan pertanian yang merupakan penyedia pangan malah semakin menurun. Ini pun terjadi di negara kita. Selain itu, ada juga isu dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian. Produksi pertanian akan dipengaruhi oleh peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peristiwa cuaca ekstrim yang lebih sering dan intens. Ini akan memiliki efek langsung pada pertumbuhan tanaman, dan kebutuhan mereka akan air, serta kesuburan tanah, pasokan air untuk irigasi, dan prevalensi hama dan penyakit. Selain itu, dalam hal ternak, perubahan iklim juga akan mempengaruhi kualitas dan jumlah pasokan pakan dan air. Ketidakpastian kondisi alam karena perubahan iklim ini tentu menuntut adanya suatu metode yang lebih pasti guna membantu petani dalam mengambil keputusan terkait pertanian mereka. Dan smart farming inilah yang diharapkan dapat menjadi respon yang tepat untuk menghadapi isu-isu global yang tadi diceritakan. Berikutnya, mari kita beralih ke isu pertanian yang ada di Indonesia. Isu serupa seperti yang terjadi di level global juga terjadi di Indonesia. Selain terkait tekanan jumlah penduduk yang tinggi, kebutuhan pangan yang tinggi, dan isu climate change, isu penurunan tenaga kerja pertanian juga menjadi salah satu isu yang banyak terjadi di Indonesia, seperti terlihat pada gambar 1 dan 2. Yang menunjukkan penurunan jumlah rumah tangga pertanian dari 2003 ke 2013 sekitar 5 juta rumah tangga, dan penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sampai dengan tahun 2016. Selain itu, penurunan jumlah rumah tangga petani dan tenaga kerja pertanian ini juga dibarengi dengan isu konversi lahan, di mana lahan pertanian sebagai ciri khas dari desa semakin berkurang sebesar 100.000 hektar per tahunnya. Isu-isu ini juga mendorong diterapkannya smart agriculture di Indonesia. Namun, apakah ini mudah untuk diterapkan dan cocok untuk landscape dan keadaan rumah tangga petani di Indonesia? Kita akan bahas pada bagian-bagian selanjutnya. Selanjutnya, mari kita beranjak pada sub-pokok bahasan kedua, yaitu ruang lingkup smart agriculture. Ada 3 hal terkait smart agriculture yang akan kita bahas dalam kuliah kali ini. Pertama, kita akan berkenalan dengan konsep smart farming precision agriculture. Kedua, kita juga akan membahas mengenai pemanfaatan IT lainnya dalam bidang pertanian. Ketiga, kita juga akan berkenalan dengan konsep climate smart agriculture dan climate smart landscape agriculture. Konsep pertama mengenai smart agriculture yang akan dibahas dalam kuliah kali ini adalah smart farming precision agriculture. Sesuai dengan namanya, ada 2 elemen utama dalam SFPA ini, yaitu smart farming dan precision agriculture. Pertama adalah smart farming atau pertanian pintar atau pertanian cerdas, yaitu penggunaan platform yang dikoneksikan dengan perangkat teknologi seperti tablet atau handphone dalam mengumpulkan informasi, misalnya soal status hara, kelembaban udara, kondisi cuaca, dan sebagainya yang diperoleh dari lapang dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian. Jadi, inti dari smart farming ini adalah pengumpulan data dan informasi yang selanjutnya ini bisa dijadikan dasar dalam penentuan tahap berikutnya, seperti penanaman, pemupukan, dan lain-lain. Yang kedua adalah konsep mengenai precision agriculture atau pertanian presisi.
Ini lebih kepada penggunaan input berupa pestisida dan pupuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya, karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida yang sesuai dengan kebutuhan tentunya akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah. Optimalisasi penggunaan input dan saving cost. Jadi inti dari precision agriculture ini adalah ketepatan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, ada 3 komponen utama dalam precision agriculture, yaitu informasi, teknologi, dan manajemen. Berikut ini adalah contoh teknologi yang diterapkan dalam metode SFPA, yakni misalnya yang pertama adalah sprayer drone. Sprayer drone ini merupakan alat yang menggabungkan satu teknologi dan satu metode aplikasi, yaitu drone, pesawat tanpa awak, dan foliar application atau pemupukan lewat daun. Alat ini digunakan untuk pemupukan dan penyemprotan pestisida pada tanaman. Layaknya sebuah drone, alat ini bekerja di permukaan udara yang dahulu penyemprotan pestisida dan pemupukan harus dilakukan dengan menelusuri lahan pertanian, namun dengan menggunakan sprayer drone ini dapat dikendalikan dengan jarak jauh karena dikoneksikan dengan Wi-Fi pada remote control operator. Kedua adalah CI Agriculture atau HARA. Ini merupakan startup pertanian lokal yang berbasis IoT atau Internet of Things. Startup ini menggunakan jaringan internet baik untuk pengumpulan, pertukaran data, dan controlling alat di lapang yang terhubung dengan gadget. Fokus utama dari alat ini adalah pengembangan sistem manajemen pertanian dengan menggunakan big data analysis. Jadi big data analysis ini merupakan kumpulan data yang diperoleh dari lapang, yang dikumpulkan dapat berupa data anomali cuaca, status hara, kondisi tanah, yang berasal dari pencitraan satelit dan drone. Data yang diperoleh kemudian akan diolah dan kemudian dihasilkan informasi yang akurat dan update sehingga dapat membantu petani dalam membuat keputusan dalam proses produksi. Sebagai ilustrasi, mari kita bersama-sama menyaksikan video singkat berikut ini. Pertanian Indonesia memiliki potensi luar biasa akan sumber daya alamnya. Namun dalam perjalanannya, potensi tersebut masih belum bisa tercapai. Petani kesulitan dalam mengolah lahan untuk mendapat hasil yang optimal. Petugas lapangan menghadapi kesulitan mengawasi dan menangani lahan yang luas. Perusahaan pertanian dan perkebunan memiliki target untuk meningkatkan produktivitas, hasil panen, dan kinerja para pekerjanya. CI Agriculture memiliki visi Agriculture with Integrity. HARA adalah sebuah aplikasi yang lahir dari visi tersebut, membawa teknologi mendampingi proses pertanian dari masa pratanam sampai panen, menyajikan data lahan dengan analisis segmentasi cuaca, tanah, pola produktivitas untuk memaksimalkan potensi akuisisi lahan. Memudahkan petugas lapangan menandai lahan tanam dan melengkapi data petani. Kinerja di lapangan dapat dilaporkan dan dipantau secara real-time. Dilengkapi dengan sistem manajemen petani yang merekam data lengkap dan sistem peminjaman modal untuk pengusaha lahan kecil. Memudahkan proses pencatatan pinjaman dan penyaluran bahan-bahan tani dengan tepat ke setiap lahan. Proses pertanian di lahan dipandu berdasarkan tuntunan agronomis terbaik untuk hasil panen yang lebih optimal. Resiko hama dan penyakit dimonitor dan dianalisa sebelum terjadi serangan. Panen dapat diprediksi dan nilai investasi setiap lahan dapat terlihat dengan akurat. Perusahaan pertanian dan perkebunan meningkatkan daya produksi. Para pemodal dan institusi finansial dapat menyalurkan investasi dalam dunia pertanian dengan lebih tepat dan menguntungkan. Dengan HARA, setiap pihak dalam pertanian Indonesia dapat mewujudkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan membangun jaringan integrasi. CI Agriculture, Agriculture with Integrity. Selanjutnya mungkin kita bertanya, bagaimana data yang diperoleh dari smart farming ini dapat dimanfaatkan oleh petani dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan pertanian. Berikut ini adalah gambarannya. Pertama adalah tahap penanaman.
Pada tahap penanaman misalkan, ketika menanam di ladang dekat sungai, yang terbaik adalah menggunakan benih yang membutuhkan lebih sedikit pupuk untuk membantu mengurangi polusi sambil memilih tanaman yang cocok dan membutuhkan irigasi luas. Yang kedua misalnya adalah pada tahap pemeliharaan atau pemupukan. Jika petani tahu kapan akan turun hujan, maka petani dapat mengantisipasi hujan lebat di keesokan harinya. Mereka mungkin memutuskan untuk tidak menggunakan pupuk, karena percuma setelah itu akan hanyut. Mengetahui apakah hujan akan turun atau tidak juga menjadi faktor dalam proses pengambilan keputusan. Dengan bantuan analisis cuaca prediktif ini, maka hal ini dapat dicapai. Berikutnya adalah tahap pemanenan. Cuaca tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman, tetapi juga logistik yang berkaitan dengan panen dan transportasinya. Pemanenan tebu misalnya membutuhkan tanah yang cukup kering untuk menopang berat peralatan panen. Lainnya, itu bisa menghancurkan tanah. Berikutnya adalah pada tahap pemasaran. Banyak makanan yang rusak, terbuang, atau tidak bisa digunakan selama distribusi. Jadi penting untuk mengangkut makanan pada suhu yang tepat dan tidak tahan untuk waktu yang lama. Dengan mengetahui itu, dan mengetahui di mana akan turun hujan, maka petani dapat memilih rute terbaik untuk mendistribusikan produk hasil pertaniannya. Selain SFPA, Smart Agriculture yang dibahas dalam kuliah ini juga terkait pemanfaatan IT dalam bidang pertanian. Misalnya untuk media informasi digital pertanian dan pemasaran produk pertanian. Setelah ini akan dijelaskan contoh-contohnya. Sebagai media informasi digital pertanian dan pemasaran produk pertanian, setidaknya ada dua jenis media informasi pertanian. Pertama yang berbasis website, yang kedua adalah yang berbasis startup. Mari kita lihat contoh-contohnya sebagai berikut. Diawali dengan informasi pertanian berbasis website. Informasi pertanian yang berbasis website di sini diambil contoh adalah pertanian.go.id. Ini merupakan website yang dikelola oleh Kementan. Dalam website ini dapat diperoleh informasi mengenai undang-undang pertanian yang terbaru, program-program pertanian dari Kementan, kegiatan-kegiatan Kementan RI, kabar berita tentang pertanian di Indonesia, informasi komoditas pertanian, dan juga informasi pangan, serta informasi-informasi yang berkaitan dengan pertanian di Indonesia. Selain itu, ada juga deptan.go.id. Kalau kita cek ke sana, maka petani dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan pertanian di Indonesia, perkembangan teknologi pertanian di Indonesia, penelitian pertanian, cara budidaya tanaman, teknologi budidaya, dan penanggulangan OPT atau organisme pengganggu tanaman atau hama dan penyakit tanaman. Info pertanian yang berbasis website lainnya diantaranya adalah taniorganik.com dan 8village.com. Pada taniorganik.com ini mengedepankan pemanfaatan bahan-bahan organik untuk berbudidaya tanaman. Sedangkan untuk 8village.com itu fasilitas tanya jawab dengan para ahli dan praktisi dari berbagai bidang bisnis yang memiliki fokus untuk memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan dan menghubungkan mereka dengan masyarakat perkotaan. Dia juga punya aplikasi yaitu Petani dan Lisa. Contoh info pertanian berbasis website lainnya adalah Green TV IPB yang diasuh oleh kampus kita yaitu IPB. Di sini Green TV IPB memiliki program audio visual dan penyiaran hasil-hasil riset IPB khususnya tentang pertanian. Selanjutnya kita beralih pada informasi pertanian berbasis startup. Kita lihat contoh-contohnya ya. Pertama adalah 8village dengan nama aplikasinya Petani. Di sini dapat mengedukasi dan membantu para petani untuk menciptakan solusi yang disesuaikan dengan komunitas pertanian dan sistem operasional yang ada di Indonesia. 8village juga menyiapkan program yang memungkinkan para investor untuk berkomunikasi dengan para petani. Ada lagi yang lain yaitu sikumis.com. Sikumis ini merupakan startup dengan fitur menjual barang-barang perlengkapan untuk bercocok tanam. Jadi ini sejenis marketplace tapi untuk
alat-alat pertanian, si kumis juga menjual beberapa bibit tanaman, pupuk, dan produk hasil tani. Selanjutnya ada iGrow. Ini merupakan perusahaan yang memberatkan fokus pada 3 unsur elemen, yaitu modal, pasar, dan kemampuan budidaya. iGrow ini menghubungkan antara investor, petani, pembudidaya, maupun pemilik lahan. iGrow membuka kesempatan bagi orang-orang yang ingin berinvestasi di bidang pertanian. Ada lagi yang lain yang merupakan info pertanian yang berbasis startup, yaitu Eragano, yang menghubungkan petani dengan industri untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang pantas dan kuantitas yang berkelanjutan. Sebagai informasi, edukasi tentang pengelolaan sawah, serta mendapatkan pinjaman dana untuk modal petani. Startup yang kelima adalah iTani, yang merupakan startup yang menjual hasil tani dari petani atau peternak kepada konsumen dengan cara yang lebih mudah dan harga yang layak. Perusahaan ini berawal dari keresahan para petani soal merosotnya harga hasil pertanian dan susahnya menjual produk hasil tani. Startup petani yang terakhir yang akan kita bahas adalah Karsa, yang memberikan kesempatan kepada petani untuk mendapatkan informasi mulai dari sebelum mereka menanam tanaman, misalnya apakah bibit yang ditanam itu cocok atau tidak untuk daerahnya, bagaimana cara menanam yang baik, hingga jumlah panen dan penghasilan yang mungkin akan ia dapatkan. Dalam aplikasi Karsa, setelah petani menaikkan profil tanaman, lokasi, serta luas tanaman mereka, maka data ini akan dipergunakan untuk memberikan saran kepada mereka secara berkala. Selain media-media seperti ini, penggunaan media sosial sesederhana WhatsApp atau Facebook pun kini seringkali digunakan petani sebagai media pembelajaran dan pemasaran, khususnya oleh mereka yang berusia muda. Mereka biasanya tergabung dalam grup-grup belajar atau komunitas satu profesi yang tersedia di media sosial tersebut. Misalnya ada grup Facebook yang merupakan kumpulan dari para petani cabai, petani padi, dan yang lainnya. Selain SFPA dan penggunaan internet dalam proses pertanian, Smart Agriculture yang dibahas dalam kuliah ini juga terkait dengan Smart Climate Agriculture dan Smart Climate Landscape Agriculture. Jika istilah smart pada kedua bahasan sebelumnya terkait dengan penggunaan teknologi dan internet dalam pertanian, kata smart dalam SCA dan SCLA ini agak sedikit berbeda. Dalam Smart Climate Agriculture misalnya, smart diartikan sebagai kemampuan dalam beradaptasi dan mitigasi terkait dengan dampak perubahan iklim, namun tetap dapat menjamin ketahanan pangan dan nafkah di pedesaan, seperti dijelaskan dalam slide berikut. Berikutnya adalah SCLA. SCLA ini atau Smart Climate Landscape Agriculture, selain smart terkait dengan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, SCLA ini juga lebih sensitif terhadap keragaman lanskap. Kita bisa lihat pengertiannya pada slide berikut. Dengan demikian, kedua konsep ini memberikan warna yang berbeda pada istilah smart, yang awalnya sangat teknis, sekarang menjadi lebih sosial ekologis. Ketika berbicara mengenai penerapan suatu metode, tentu tidak bisa terlepas dari keunggulan dan keterbatasan dari metode tersebut. Untuk itu, pada subpokok bahasan ketiga ini, kita akan membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan dari Smart Agriculture. Berikut ini adalah beberapa keunggulan dan keterbatasan dari penerapan Smart Agriculture. Kita awali dari keunggulannya dulu. Dilihat dari keunggulan yang pertama, tentu saja ada data yang terukur untuk memudahkan pengambilan keputusan petani dalam pertanian. Karena pada smart farming, konsep utamanya adalah memang pengumpulan data dan informasi untuk menyusun suatu big data. Lalu yang kedua adalah cocok untuk mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kerja pertanian, seperti yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan citra pertanian dan memungkinkan dapat menarik pemuda ke pertanian. Berikutnya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu dan tenaga. Berikutnya, cocok untuk mengatasi ketidakpastian karena perubahan iklim. Jadi ini memang cocok digunakan baik secara global maupun di Indonesia itu sendiri. Berikutnya adalah dia ramah lingkungan. Karena semuanya sudah lebih terukur, maka dia bisa lebih ramah lingkungan. Namun, rupanya ada keterbatasan.
Pertama, lebih mudah diaplikasikan pada pertanian dengan skala besar, sehingga memang keberpihakannya sudah terlihat bahwa itu berpihak pada petani-petani dengan skala usaha yang besar. Kurang cocok untuk petani-petani dengan skala usaha yang kecil, padahal di Indonesia kebanyakan petaninya adalah petani gurem. Berikutnya adalah biayanya juga tinggi dan butuh sumber daya manusia yang lebih terampil IT. Data Sutas menunjukkan bahwa petani di Indonesia 87%-nya tidak menggunakan internet. Jadi memang ini adalah suatu tantangan tersendiri. Lalu membutuhkan koneksi internet yang baik, serta kurang memperhatikan aspek keragaman landscape dan kondisi sosial ekologis. Karena memang tadi seperti yang kita lihat, nampak sangat teknis dan sangat lebih ke informasi dan teknologi, bukan pada aspek kondisi sosial ekologinya. Lalu kita bicara mengenai rintangan dan solusi untuk penerapan smart agriculture. Rintangan apa saja yang mungkin muncul dan solusi apa yang bisa digunakan, kita akan bahas dalam subpokok bahasan keempat ini. Ada beberapa rintangan yang ditemui dalam penerapan smart farming ini. Yang pertama adalah lack of whole farm focus. Jadi memang di sini tidak fokus pada pertanian secara keseluruhan, terutama untuk pertanian-pertanian yang levelnya dengan skala kecil. Berikutnya adalah lack of information. Masih banyak petani, khususnya petani-petani di negara berkembang seperti di Indonesia, yang belum memiliki informasi yang cukup mengenai pertanian cerdas ini, sehingga memang sulit untuk mengimplementasikan hal seperti ini. Berikutnya adalah connectivity in rural areas and other remote location across the world. Seperti di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, memang koneksi di daerah-daerah pedesaan dan juga daerah terpencil ini agak sulit koneksi internetnya, sehingga memang agak sulit untuk penerapan metode ini. Padahal internet adalah salah satu komponen utama dari penerapan metode smart agriculture ini. Dan terakhir adalah lack of financial resources. Seperti kita tahu bahwa mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem, sehingga tentu saja tidak memiliki permodalan yang kuat. Dan ini pun bisa menjadi salah satu hambatan dari penerapan metode smart agriculture ini, karena seperti kita tahu bahwa dibutuhkan biaya yang tinggi untuk penerapan metode semacam ini. Lalu apa solusi yang bisa dilakukan? Kalau menurut penelitian Mehta dan Mas Dekar pada tahun 2018, solusi yang dapat dilakukan diantaranya adalah agar dapat dipraktikkan dalam pertanian usaha kecil, maka perlu bekerja sama dengan investor, lalu nanti akhirnya akan ada pembagian profit di sana. Juga dituntut peran pemerintah untuk menyediakan pendampingan baik finansial maupun non-finansial untuk petani yang memerlukan dan berminat untuk melakukan smart agriculture. Dengan berakhirnya penjelasan mengenai rintangan dan juga solusi dari penerapan smart agriculture tadi, maka berakhir pula perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga kuliah ini bermanfaat. Sampai bertemu di perkuliahan lain. Salam sehat.